We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Mas Jihan Rizky Pradana Putra, praktisi acupressure. Selamat sore Pak Daniel. Mas Rizky, apa yang mendasari Mas Rizky punya keinginan untuk menyembuhkan orang lain, Mas? Itu berawal dari saya dulu pernah sakit Pak. Jadi sebelumnya saya pernah mengalami gangguan itu seperti kayak jantung lemah gitu Pak. Nah itu yang mengakibatkan saya itu mudah mengantuk. Jadi meskipun itu mengantuknya itu nggak mengenal waktu. Jadi sering banget bahkan ketika naik motor saya juga pernah tidur. Seperti itu. Nah, bahkan pernah itu saya mengalami kecelakaan. Jadi setelah saya dari Solo itu masuk ring road. Nah, saya itu tertidur selama sejauh 3 km. Waktu itu saya kecelakaan terus sebelah sini patah gitu. Sampai seperti itu. Nah, kemudian saya waktu di Solo, waktu kursus acupressure ini, saya dimintai tolong oleh guru saya untuk menjadi model di kelas akupunktur yang tusuk jarum itu. Nah, setelah itu saya merasakan kok malamnya itu saya susah tidur. Bahkan kalau dihitung hampir 24 jam saya nggak tidur. Padahal sebelumnya jam 9 itu saya sudah mengantuk seperti itu. Nah, akhirnya saya karena berpikir saya nanti jam 9 itu ada kelas. Kalau nggak capek, saya nggak segera tidur nih. Akhirnya saya memutuskan untuk coba jogging. Jogging itu saya coba langsung jogging. Setelah 1 kilometer saya baru sadar kok kaki saya itu yang sebelumnya juga cedera lutut karena waktu itu saya sering latihan berat untuk mencari kelas di pertandingan. Waktu itu kebetulan saya aktif di klub taekwondo di Madiun. Saya sadari kok lutut saya tidak apa-apa seperti itu. Nah, saya sangat senang waktu itu. Saya teruskan untuk lari sampai sejauh 3 km dan saya kembali. Akhirnya waktu itu saya menyadari kalau partisipasi saya di kelas akupunktur waktu itu ternyata memberikan dampak yang bagus di kesehatan saya. Berasal dari situ saya punya istilahnya seperti panggilan gitu. Jadi saya ingin bisa juga menjadi jalan untuk sembuhnya orang lain dari sakit atau mungkin hanya dia derita seperti itu. Wow. Jantungnya sudah sehat berarti ini, Mas? Alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat daripada yang dulu-dulu. Karena ya ini saya memang merasakan lebih fit daripada sebelumnya. Berapa tahun yang lalu itu, Mas? Waktu itu saya belajar acupressure tahun 2018, awal 2018. Akhir Januari sampai awal Februari. Seperti itu. Oh, oke. Apa itu acupressure, Mas? Bisa tolong dijelaskan? Nah, bisa. Acupressure itu adalah salah satu tradisional Chinese medicine, jadi teknik pengobatan dari Cina. Itu yang mempelajari tentang meridian. Meridian itu adalah jalur-jalur energi yang ada di dalam tubuh kita. Itu ada, namun tidak nampak karena itu semacam jalur energi seperti itu. Mungkin kalau ada istilah Qi itu mungkin kalau ada yang pernah dengar, nah itu jalur dari Qi tersebut. Itu meridian itu ada 14. Kalau meridian umum ya, itu ada 14 meridian. 2 meridian tengah itu depan dan belakang, terus 2 meridian lagi
itu meridian yang imajiner itu seperti nggak ada, cuma ada, cuman tidak bisa dirasakan dengan baik karena seperti selaput jantung dan Sanjiao atau 3 pemanas. Nah, 10 meridian lainnya itu mewakili 10 organ yang ada di dalam tubuh seperti paru-paru, jantung, lambung, usus besar, usus kecil, limpa, liver, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, nah kita ngapain? Bedanya sama akupuntur apa? Kalau akupuntur kan ditusuk sama jarum. Kalau akupressure? Kalau akupresur itu lebih pada tekanan, entah itu tekanan menggunakan alat atau menggunakan tangan, seperti itu. Perbedaannya hanya metode penanganannya saja, stimulannya saja. Sudah berapa lama Mas Rizky mempraktekkan akupressure ini? Setelah saya mempelajari di awal 2018, saya mengasah kemampuan saya dengan cara menerapi orang-orang di sekitar saya. Satu keluarga itu setiap hari saya terapi. Itu atas saran kakak saya juga. Nah, baru di akhir Mei 2018, saya memulai menerima terapi, panggilan terapi sampai sekarang. Wow. Nah, gurunya siapa, Mas? Kalau di Solo waktu itu di Surakarta ya, namanya Mas Wahyu Budi Utomo, dan beliau bekerja sama dengan beliau berasal dari YAPEPTRI Surakarta, Yayasan Pendidikan Pijat Tradisional Indonesia cabang Surakarta. Waktu itu beliau bekerja sama dengan Bapak Winarsito yang berasal dari Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Oke. Sebagai seorang praktisi, manfaat apa yang Mas Rizky sendiri dapat dari menyembuhkan orang lain itu, Mas? Banyak manfaat yang saya dapatkan dari menerapkan akupresur ini dan memberikan terapi ke pasien-pasien saya, ke orang-orang di sekitar saya. Saya merasa lebih bahagia karena bisa menjadi jalan untuk sembuhnya orang-orang tersebut, seperti itu. Dan menurut saya semakin saya banyak menanam kebaikan, entah hari ini, besok, atau nanti, saya yakin pasti akan ada kebaikan dan keajaiban yang kembali datang ke saya. Nah, latihan apa yang biasa dipraktekkan agar tubuh kuat? Itu kan butuh tenaga itu, Mas, ya, dalam proses menyembuhkan orang lain. Mengingat kita butuh tenaga itu. Latihan apa yang biasa Mas Rizky kerjakan? Kalau saat ini saya lebih jarang sih sebenarnya, karena sudah ada teknik yang diajarkan oleh guru saya, di mana itu bisa membuat saya tidak mudah capek ketika melakukan terapi, meskipun harus melakukan terapi itu sampai 2 atau 3 jam. Yaitu dengan ini. Jadi di lengan ini kita nggak hanya tidak menggunakan otot yang di ibu jari saja, tapi ini tidak digunakan, yang digunakan hanya otot yang sebelah sini, lengan bawah. Jadi otot yang bagian sini dikontraksikan, otomatis ibu jari ini hanya sebagai perantara. Mungkin istilahnya persamaannya seperti tang gitu Pak, ada tuasnya. Jadi itu akan menghemat energi untuk melakukan terapi, ketika melakukan terapi seperti itu. Nah, kebetulan kalau sebelumnya kan dulu saya pernah ikut latihan silat, latihan taekwondo, jadi karena sudah terbiasa dengan latihan fisik yang cukup keras, jadi lebih kuat juga sih dibandingkan dengan yang tidak pernah latihan. Penyakit apa, Mas, yang sudah disembuhkan Mas Rizky, Mas? Dari pasien-pasien itu. Nah, saya ingin menegaskan nih Pak ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak pernah Tuhan. Yang menyembuhkan itu ya Tuhan. Saya hanya perantara seperti itu. Hanya saja ketika selama perjalanan ini yang paling berkesan itu adalah ketika saya melakukan terapi kepada pelatih saya. Waktu itu beliau karena tidak tahu ya mungkin, beliau aktif di kegiatan lingkungan. Jadi setiap malam minggu atau setiap hari apa gitu, beliau ada rutin badminton sampai jam 12 malam. Nah, dari situ akhirnya beliau jatuh sakit, dan waktu itu oleh dokter didiagnosa mengalami infeksi saluran kencing, kalau nggak gitu ini gangguan kerusakan fungsi hati ya.
saya lupa antara dua itu. Nah, waktu itu saya dimintai untuk menerapi beliau dan dengan senang hati saya lakukan. Akhirnya 5 kali sesi itu beliau sudah bisa kembali pulih. Ya, tetap dibarengi dengan pengobatan medis dan diikuti dengan pola hidup yang sehat, pola istirahat, dan ya itu beliau juga kadang olahraga juga. Jadi waktu itu lebih mudah untuk lebih cepat untuk pulih dari sakit yang diderita. Seperti itu. 5 sesi itu setiap hari atau per hari, per berapa hari, Mas? Ya, jadi seminggu ada 2 kali sesi. Rata-rata seperti itu sih. Kalau terapi dilakukan setiap hari itu malah tidak efektif karena tidak ada waktu untuk tubuh melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sebelumnya. Jadi di terapi terus akhirnya kurang maksimal. Jadi lebih baik, lebih disarankan kalau terapi itu paling enggak seminggu 2 kali. Jadi ada masa penyesuaian di mana tubuh yang sakit ini setelah menerima terapi ini akhirnya menjadi lebih sehat. Nah, setelah itu supaya tidak kembali ke yang sebelumnya, itu dilanjutkan untuk terapi sehingga mencapai kondisi yang lebih sehat lagi. Seperti itu. Nah, kalau sudah sembuh ya, kalau sudah sembuh, perlu berapa kali dalam seminggu atau per bulan untuk terapi itu? Iya. Jadi kembali lagi kalau tentang terapi itu kembali ke kondisi badan masing-masing. Jadi ketika seminggu 2 kali sudah terlewati, akan masuk ke seminggu sekali. Kemudian 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan kalau sudah sebulan sekali itu ini sih sudah bisa istilahnya sudah bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung dari kondisinya. Tapi akan lebih baik jika tetap saya kembali lagi katakan olahraga itu tetap nomor 1 untuk menjaga kesehatan. Nah, Mas, kalau misalnya ada orang datang ke tempat praktek, lalu dia ngomong, oh ya ada satu bagian sakit gitu, bisa deteksi, Mas, itu penyakit apa gitu bisa? Sepengalaman saya ini bisa dengan jadi di setiap kalau yang saya lakukan di terapi pribadi saya, jadi itu setiap saya terapi itu saya selalu melakukan terapi yang satu badan penuh. Jadi misalkan itu satu badan penuh itu ketika orangnya tidak ini ya hanya untuk pijat capek. Kemudian kalau misalkan ada keluhan, saya pasti tanya dulu gejala apa yang sudah dirasakan, indikasi apa saja yang kira-kira berkaitan dengan keluhannya itu. Nah, terus lalu saya mencari di meridian terdekat dari keluhannya itu. Biasanya kan kalau seperti stres gitu ya Pak, itu ada kaitannya dengan lambung. Kalau misalkan dia itu darah tinggi, biasanya ada kaitannya dengan jantung. Jadi dengan memegang meridian itu, saya sering mengetahui meridian ini bermasalah atau tidak. Jadi sementara ini diagnosanya seperti itu. Nah, kalau meridiannya bermasalah, butuh berapa kali terapi untuk membereskan, Mas? Itu tidak tentu ya Pak. Jadi kadang sekali, kadang 2 kali, hanya saja tetap kembali lagi kemauan untuk sembuh dari si pasien ini seperti apa. Dan diagnosa yang saya gunakan ini masih yang sederhana, sebenarnya masih ada banyak lagi teknik-teknik diagnosa yang itu lebih ampuh, lebih detail untuk dilakukan dan lebih jitu lah istilahnya. Cuman karena waktu saya belajar ini masih belum panjang dan sekarang juga saya sedang belajar, jadi sementara saya melakukan diagnosa itu seperti itu. Jadi melihat semuanya dulu, baru tahu di mana letak sumber masalahnya. Cuman kadang dari cerita si pasien ini sudah ketahuan di mana yang perlu dipegang, di mana yang dipegang belakangan seperti itu. Biasa per minggu pegang berapa pasien, Mas? Nah, kebetulan kalau saat ini saya sedang bergabung dengan teman saya di Jaga Raga Indonesia. Itu di sana spesialisasinya syaraf kejepit. Jadi di sana itu
setiap hari datang ada paling tidak itu 1-2 orang itu pasti ada. Pernah itu sehari 6 kali sudah ada. Nah saat ini kalau sehari kalau pasien saya pribadi itu belum tentu ada. Cuman kalau di tempat saya kerja dengan teman saya itu saudara saya baru tahu kalau saudara itu beberapa minggu yang lalu setelah ngobrol-ngobrol ternyata masih ada hubungan saudara. Nah di sana itu ya ini saya juga kerja di sana sekalian belajar gitu. Jadi untuk di sana sekitar 2-6 orang. Kalau di saya pribadi kan sehari itu cuma 1 orang. Saya ambil di malam hari. Begitu. Oh, oke. Dan kebanyakan kalau syaraf kejepit lewat meridian juga bisa sembuh ya? Bisa sembuh, hanya saja itu lebih lama karena letak yang terjepit ini kan, jadi syaraf yang terjepit ini bukan terjepit oleh tulang ya Pak. Jadi pengertiannya itu yang saya dapatkan selama saya berada di sana, syaraf terjepit itu adalah syaraf yang terjepit oleh otot yang tegang. Jadi untuk pakai meridian itu juga bisa, hanya saja menurut saya memang akan lebih cepat. Nah kalau di sana kan menggunakan teknik dry cupping, jadi yang seperti bekam itu hanya bisa tidak ditusuk jarum sehingga ada keluar darah. Untuk menarik otot-otot yang kelenteng itu supaya bisa lebih kendor seperti itu. Akhirnya dengan seperti itu harapannya otot-otot yang kencang ini bisa diurai dan kembali longgar. Nah, ketika longgar kan syaraf tidak terjepit lagi seperti itu. Selama ini pengalaman pasien yang paling mengesankan apa, Mas? Ya, kalau saya sebenarnya ya itu yang paling mengesankan yang pelatih saya itu, yang saya sangat senang karena saya juga merasa banyak hal-hal yang baik yang diajarkan oleh pelatih saya selama saya mengikuti pelatihannya beliau. Dan yang kedua itu saya juga bisa merasa senang karena saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya, termasuk tetangga-tetangga seperti itu. Kan kalau di tetangga saya mayoritas sebagai petani dan buruh tani. Kalau misalkan untuk mendapatkan terapi yang agak mahal itu kan mereka juga ini ya cukup mengalami kesulitan dari segi finansialnya. Saya ketika saya di sini saya nggak mematok berapa tarifnya, enggak. Ya saya berapa orang itu kasih ya saya terima. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke. Terima kasih atas sharingnya, Mas, pengetahuannya dan waktunya ini.